Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Shadaqallahul azim. Jamaah zuhur rahimakumullah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya kita sudah hadir di rumah Allah ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim yang taat kepadanya, yakni menunaikan salat zuhur berjamaah. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khatimul anbiya'i wal mursalin, penutup dari sekalian nabi dan rasul. Tidak ada lagi nabi sesudah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan agama Islam ini melalui Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Bahwa agama Islam ini adalah agama yang penuh dengan kedamaian, agama yang penuh dengan kebahagiaan, agama yang memudahkan dan tidak menyulitkan umatnya dalam melaksanakan ibadah. Inilah di antara sebab cepat berkembangnya Islam di seluruh penjuru dunia, karena Islam itu adalah menjadi rahmat bagi sekalian alam. Islam itu adalah agama yang memudahkan. Ketika awal mula Islam muncul di kota Mekah, lalu berkembang sampai ke kota Madinah, kemudian terus menyebar sampai ke Baghdad, dan terus berkembang sampai ke Damaskus, dan menjalar sampai ke Gujarat, India, kemudian menyeberang ke Sri Lanka. Dari Sri Lanka kembali menyeberang ke Aceh, Samudra Pasai pada abad ke-7 Masehi. Dari Aceh, Samudra Pasai menyebar ke seluruh Nusantara. Kenapa Islam begitu cepat berkembangnya? Karena untuk masuk ke dalam agama Islam ini sangat mudah sekali. Hanya dengan menggunakan lafaz asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Maka ketika seseorang sudah mengungkapkan syahadat ini, sudah mengucapkan kalimat syahadat ini, maka dia sudah menjadi orang Islam. Tidak perlu memenuhi syarat-syarat yang lain. Tidak ada uang maharnya, tidak ada bayar ini dan bayar itunya. Hanya dengan kata-kata saja. Sangat mudah sekali. Karena jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala yang memfirmankan demikian, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menginginkan kesukaran bagimu. Jadi kemudahan-kemudahan di dalam agama ini ada namanya ruksah, ada keringanan, dan satu pun tidak ada yang menyulitkan.
Lalu mengapa orang beranggapan bahwa Islam ini agama yang berat, Islam ini agama yang intoleran, Islam ini agama yang tidak sesuai dengan keadaan? Justru sebaliknya jamaah rahimakumullah, Islam ini amat memberikan kemudahan-kemudahan. Apa contohnya Bapak Ibu jamaah zuhur yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Tadi sebelum kita masuk ke dalam masjid ini, untuk bisa melaksanakan solat, kita wajib berwudu. Wajib berwudu dengan menggunakan air. Tapi Bapak Ibu tidak titik sampai di sana, koma. Wajib menggunakan air, koma. Seandainya kita tidak memperoleh air, maka boleh diganti dengan yang lain, yakni disebut dengan tayamum. Diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan thayyiban wamsahu biwujuhikum wa aydikum min. Maka jika kamu tidak memperoleh air, maka silahkan bertayamum dengan tanah yang suci, kemudian mengusap wajah dan tanganmu dari tanah yang berdebu itu. Jamaah rahimakumullah. Jadi di satu sisi wajib menggunakan air, tapi diberikan keringanan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan rukhsah. Bisa saja Bapak Ibu satu ketika air PDAM macet, atau di satu ketika kita berada di tempat yang tidak bisa menemukan air, atau mungkin satu ketika keadaan fisik kita tidak boleh menggunakan air oleh dokter karena sakit, maka diberikan keringanan, boleh bertayamum. Usapkan kedua tangan di dinding rumah atau di dinding mobil kita, kemudian usapkan ke wajah satu kali, kemudian tempelkan lagi tangannya, usapkan ke tangan kanan dan kiri. Selesai tayamumnya. Maka itu di antara bentuk keringanan. Apalagi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, misalkan kita melaksanakan ibadah solat, di antaranya adalah wajib tegak berdiri betul, kemudian bertakbiratul ihram. Itu wajib, tapi masih koma. Seandainya kita tidak mampu berdiri, maka diberikan keringanan, kemudahan, rukhsah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidaklah membebani seseorang itu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Kembali diberikan keringanan oleh Allah dalam pelaksanaan ibadah solat. Maka jamaah rahimakumullah, lalu kenapa orang menganggap Islam ini sulit, Islam ini memberatkan? Amat mudah sekali. Misalkan Bapak Ibu kita tidak hafal bacaan-bacaan solat, tidak hafal ayat yang begitu panjang, cukup ikuti solat berjamaah, berdiri di belakang imam, maka kita mendapat pahala 27 derajat. Subhanallah. Kemudian jamaah rahimakumullah, contoh berikut adalah dalam pelaksanaan ibadah puasa. Wajib, puasa itu wajib. Kenapa? Karena salah satu dari rukun Islam. Tetapi masih koma sampai di sana Pak. Seandainya ada seseorang uzur, tidak mampu untuk melaksanakannya, maka boleh membayar fidyah, atau mungkin dalam perjalanan jauh karena musafir, maka boleh mengganti pada hari yang lain. Mudah lagi, keringanan lagi Allah Subhanahu wa taala berikan. Sungguh luar biasa Islam ini yang begitu mudah. Kemudian apalagi Bapak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, misalkan haji. Haji itu wajib, ya wajib bagi siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Jadi tidak menyeluruh, wajib bagi orang yang mampu untuk datang ke sana. Kalau tidak mampu, tidak masalah. Maka jamaah rahimakumullah, diberikan kemudahan lagi. Dari rukun Islam yang 5 itu diberikan kemudahan-kemudahan lagi. Haji tidak mampu, tidak apa-apa. Zakat kalau tidak sampai senisab tidak masalah. Puasa kalau uzur boleh diganti dengan fidyah.
Solat kalau tidak mampu berdiri boleh duduk, boleh berbaring atau boleh dengan kedipan mata saja. Maka itu keringanan-keringanan. Lalu kenapa orang menganggap Islam itu sulit dan amat memberatkan? Apalagi yang luar biasa jamaah rahimakumullah. Kita semua mengetahui bahwa daging ular, daging babi itu haram bagi kita seorang muslim, haram. Tapi seandainya jamaah rahimakumullah, satu ketika kita tersesat di hutan belantara, tidak ada lagi yang akan dimakan, kita kehabisan logistik, kita kehabisan makanan, maka lewatlah seekor ular, maka boleh diambil itu ular kemudian dimakan dalam keadaan darurat. Karena dalam kaidah usul ad-daruratu tubihul mahzurat. Dalam keadaan darurat itu membolehkan kita untuk melakukan hal yang dilarang. Maka jamaah, Islam itu adalah mudah, tapi jangan sampai dianggap mudah-mudah. Jangan sampai terlalu diremehkan, jangan sampai dianggap terlalu mudah. Semoga bermanfaat. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.